Sekolah Tinggi Hukum Militer merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ahli di bidang hukum militer serta menjunjung tinggi nilai keadilan, disiplin, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama kami Intan Ismonita Zahra Daulay, Sarjana Hukum. Saat ini kami bertugas di program studi Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan kegiatan aktualisasi kami yang berjudul Sistem Integrasi, Monitoring, dan Bimbingan Tesis yang disingkat dari SIKMAT pada program Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer. Seperti apa kegiatannya? Mari ikuti kami. Landaskan visi dan misi Sekolah Tinggi Hukum Militer dalam mencetak sumber daya manusia yang profesional, kami sebagai staf prodi Pascasarjana berperan dalam mendukung proses pendidikan. Pada tahap kegiatan pertama dimulai dengan melakukan observasi di program Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer. Kami melakukan koordinasi dengan Pawdikjar yang berperan sebagai penyusun jadwal ujian tesis serta penghubung antar mahasiswa dan dosen. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan PNS Sidik pada bagian arsip administrasi tesis untuk memahami alur pengelolaan dokumen. Kegiatan ini menghasilkan notulensi daftar hasil observasi. Pada tahap kegiatan yang kedua, kami mengidentifikasi kendala dan kebutuhan administrasi di program Pascasarjana yang dilakukan melalui diskusi bersama mentor kami, yang menghasilkan notulensi diskusi yang memuat validasi isu terkait perlunya digitalisasi dalam proses bimbingan tesis. Pada tahap kegiatan ketiga, kami melakukan diskusi aktif antar staf prodi bersama Kaprodi yang menghasilkan notulensi berisi tentang hambatan yang dihadapi serta kebutuhan utama sebagai landasan pengembangan sistem yang lebih efektif dan terintegrasi. Pada kegiatan pertama dimulai dengan merancang format sistem SIKMAT yang dimana dimulai dari memastikan login menggunakan email Prodi S2, kemudian membuka Google Spreadsheet hingga menyusun gambaran awal isi dan struktur sistem sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Pada tahap kegiatan kedua, kami berdiskusi dengan mentor kami tentang menetapkan standar mengisi data dan tata cara penggunaan sistem aplikasi SIKMAT, yang dimana dalam hal ini mentor memberikan masukan dalam tata cara penggunaan yang menghasilkan notulensi pedoman penggunaan SIKMAT. Tahap kegiatan ketiga, kami mulai menyusun tata cara penggunaan SIKMAT yang dimana kami berpedoman pada pedoman sebelumnya yang menghasilkan tata cara penggunaan SIKMAT, menghasilkan notulensi dan juga menghasilkan format digital SIKMAT atau platform monitoring. Pada tahap kegiatan ini dilakukan sosialisasi uji coba aplikasi SIKMAT pada mahasiswa yang dimana melalui SIKMAT mahasiswa dapat memantau progres tesis secara terstruktur dan juga melakukan bimbingan dengan dosen secara lebih efektif, yang dimana penyusunan tesis menjadi lebih mudah, transparan, dan terarah. Tahap kegiatan kedua yang dimana implementasi aplikasi SIKMAT, kami meminta salah satu mahasiswa untuk melakukan uji coba pengisian aplikasi SIKMAT yang dimana diawali dengan staf prodi memberikan link kepada mahasiswa dan juga memberikan izin akses agar mahasiswa dapat mengisi data-data yang diperlukan. Kemudian mahasiswa juga mengupload file yang akan diajukan dan juga ditanyakan pengajuannya apakah di ACC atau tidak. Kemudian jika mahasiswa sudah selesai melakukan pengisian, setelah itu staf prodi akan menutup izin akses pada mahasiswa agar data tetap dapat terpercaya. Pada tahap kegiatan yang ketiga, kami memberikan ruang untuk pengguna SIKMAT dalam memberikan kritik dan saran yang membangun serta testimoni penggunaan SIKMAT di dalam sebuah survei kepuasan penggunaan SIKMAT yang dimana hasilnya akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk mengembangkan SIKMAT ke depannya. Pada tahap kegiatan pertama, kami menguji evaluasi efektivitas penggunaan SIKMAT yang dimana kami memasukkannya ke dalam satu file Google Drive dan sudah berisi semua dari dosen pembimbing sehingga kami dapat mudah memonitornya. Tahapan kegiatan yang kedua, kami mulai menyusun hasil laporan aktualisasi yang dimana pada prosesnya tidak hanya mendokumentasikan kegiatan tetapi juga merefleksikan penerapan nilai dasar ASN. Laporan disusun secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud nilai akuntabel, menggunakan kemampuan analisis yang baik dalam bentuk kompeten serta melibatkan koordinasi dengan mentor dan stakeholder yang mencerminkan harmonis dan kolaboratif. Selain itu, adanya inovasi seperti SIKMAT menunjukkan adanya sikap adaptif dari sisi manajemen ASN. Laporan ini menggambarkan profesionalisme kerja yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja dan pengembangan kompetensi ASN dalam menjalankan tugasnya.
tahapan kegiatan yang terakhir, kami merekomendasikan pengembangan aplikasi Sigma-T sebagai langkah penyempurnaan sistem ke depan. Melalui video ini ditampilkan diskusi bersama Sespro di Pascasarjana dalam mengevaluasi implementasi yang telah berjalan, sekaligus merumuskan arah pengembangan agar Sigma-T semakin optimal, adaptif, dan mampu mendukung proses monitoring serta bimbingan tesis secara berkelanjutan. Dalam hal ini, kami melakukan diskusi bersama Sesprodi juga dalam hal komunikasi antar dosen dan mahasiswa, serta kami juga mendiskusikan terkait tentang pengembangan fitur-fitur lain yang dapat membantu keberlanjutan Sigma-T bagi prodi. Kami juga tidak lupa untuk selalu mensosialisasikan Sigma-T kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat terbiasa dengan Sigma-T dan juga lebih mengenal Sigma-T lebih dalam, dan kami juga terus menyebarkan survei-survei sebagai bentuk pengembangan dari Sigma-T serta umpan balik dari pengguna sehingga kami dapat terus mengoptimalkan fitur-fitur yang ada serta menambahkan fitur-fitur yang dibutuhkan dalam membantu mahasiswa dalam melakukan bimbingan tesis. Kami juga berkomitmen untuk membawa STHM ke arah transformasi digital yang lebih maju sesuai dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang mulai mendunia, sehingga kami dapat terus membuat STHM maju selangkah lebih di depan. Sekian laporan aktualisasi kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada penonton. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mempermudah aktif secara digital. Dengan adanya aplikasi Sigma-T, STHM sangat membantu mahasiswa untuk melaksanakan bimbingan tesis. Selamat buat mahasiswa yang berikan kemudahan. Sigma-T membantu mempermudah proses administrasi di prodi Pascasarjana. Terima kasih.